Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefania Alfrida Teva dengan NIM 1903030007, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Sosiologi Politik dalam buku review yang kedua. Sebelum itu saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai seiring perkembangan peran dan juga pengaruh Cina terhadap banyak negara di dunia semakin berkembang. Dipandang perlu untuk memahami berbagai perspektif Cina terhadap hubungan luar negerinya dengan negara lain dalam konstelasi politik global. Hasil dari tinjauan buku ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengeksplorasi tren dan juga tema baru dalam berbagai kebijakan luar negeri, khususnya negara Cina. Selain membuka peluang baru untuk penelitian, dalam buku ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para stakeholder yang memiliki peran strategis dalam proses formulasi dan kebijakan luar negeri di Indonesia. Dalam buku ini juga secara spesifik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berkaitan dengan penyunting dalam buku ini menjelaskan mengenai isu nasional dalam politik domestik Cina. Bagian yang kedua lebih melihat tentang bagaimana konsep dan juga kekuatan individu dapat mempengaruhi kekuasaan, serta dapat melihat bagaimana interaksi Cina dengan negara lain baik di kawasan maupun di panggung dunia internasional. Yang ketiga, komponen dalam penjelasan buku ini lebih memberikan gambaran umum mengenai banyaknya perspektif baru tentang interaksi dan aktivitas Cina dalam formulasi politik luar negerinya dengan negara-negara lain di dunia. Bagian pertama dalam buku ini menjelaskan 4 bab kerangka isu nasional dalam politik domestik Cina. Di antaranya, isu mengenai wilayah Delta, Sungai Mutiara, dan isu terkait Hong Kong. Pada bab-bab ini, penulis akan membahas mengenai keamanan Cina dan sarana yang digunakan oleh Partai Komunis Cina dalam mengelola dan juga memanfaatkan ketegangan dalam negeri. Atas dukungan transformasi sosial komprehensif yang dibawa oleh modernisasi dan reformasi politik ekonomi dalam beberapa dekade terakhir, Cina dinilai tidak hanya menikmati peran besar dan kesuksesan di panggung politik dunia, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari Beijing akan kekuatan yang dimiliki oleh Cina dalam menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain. Bagi politik domestik Cina, integritas bangsa dan konsolidasi etnis merupakan 2 konsep yang sama-sama harus saling diperkuat. Bagi Cina, apabila konsolidasi di antara semua kelompok dapat tercapai, maka integritas nasional akan dapat terbentuk dan Cina mampu maju sebagai negara yang bergerak bersama menuju kemakmuran. Bagi Cina, integritas nasional harus dapat mengacu kepada 3 latar belakang sejarah. Yang pertama, konsep integritas besar bangsa Cina yang sudah dibangun sejak dinasti Qin. Kedua, integritas dapat diperkuat melalui interaksi etnis selama ribuan tahun. Yang ketiga, perlawanan terhadap imperialis yang berhasil menyatukan masyarakat Tionghoa secara nasional. Bagi Cina, akan semakin mudah melakukan ekspansi hubungan luar negeri dengan negara-negara di Asia. Hal itu dipengaruhi oleh semua kemampuan Cina dalam image building sebagai negara yang memiliki kekuatan untuk rising power dengan menerapkan new security concept dalam menjalin hubungan dengan negara lain.
Maksud dari New Security Concept yang digunakan Cina adalah untuk memproyeksikan diri tidak hanya sebagai tetangga yang baik bagi negara lain, tetapi juga sebagai mitra yang baik. Selain rising power, julukan yang melekat pada Cina sebagai peaceful rise juga menggambarkan situasi dan juga pengaruh yang dibawa oleh Cina dalam kerangka hubungan luar negerinya dengan negara-negara di dunia. Tidak dapat disangkal bahwa Cina memang memainkan peran yang sangat besar dalam politik luar negerinya dengan negara-negara di dunia. Namun, dalam konteks perubahan agenda, perspektif baru, dan perdebatan yang sedang terjadi, buku ini tidak secara spesifik menjelaskan perubahan agenda baru dalam politik luar negeri Cina, termasuk tidak dengan jelas menunjukkan perspektif baru dengan respon banyak negara atas perdebatan terkait hubungan Cina dengan banyak negara dalam konstelasi politik global. Penyunting hanya menjelaskan dinamika hubungan Cina dengan Jepang, hubungan Cina dengan Afrika dalam proyek bantuan kereta cepat dan Road Belt Initiative, serta beberapa deskripsi mengenai sejarah dan hubungan luar negeri Cina dengan negara-negara Amerika Latin. Dimensi transaksional melalui penjelasan kebijakan luar negeri Cina dalam studio Sino-Japan Relation serta diplomasi publik sebagai bagian dari gerakan ofensif Cina merupakan kelebihan tersendiri yang dapat dijabarkan penyunting dengan baik. Meski demikian, penjelasan dalam buku ini hasil suntingan Daniel Johnson, Jili, dan Sung Han Woo ini layak mendapatkan perhatian dari para penstudi dan pemerhati politik luar negeri. Meski konten buku ini tidak bercerita secara lengkap tentang perubahan agenda kebijakan luar negeri Cina, namun pembahasan dalam buku ini sangat mudah untuk dipahami dengan diksi yang tidak terlalu rumit. Agar penjelasan menjadi lebih komprehensif, buku ini perlu dilengkapi dengan penjelasan mengenai image building, new security concept, rising power, peaceful rise, comprehensive stabilism, dan juga kemampuan engagement Cina yang berhubungan dengan tren dalam politik luar negeri negara Cina itu sendiri. Demikian penjelasan saya menurut buku review yang kedua. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.